Yesus berjanji di dalam Injil Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, runtuhnya kerajaan dunia akibat keangkuhan pemimpinnya. Keangkuhan adalah awal daripada sebuah kehancuran. Saudara, sejarah manusia adalah sejarah yang silih berganti. Kerajaan datang dan pergi. Kejayaan dan kemegahan seringkali membutakan mata para pemimpin dan rakyatnya. Kita sering melihat di dalam buku sejarah, sebuah kerajaan yang awalnya dibangun dengan susah payah, akhirnya runtuh hanya dalam waktu yang singkat. Kenapa itu harus terjadi? Di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Saudara, hari ini kita belajar bahwa kejatuhan bukan terjadi karena musuh yang terlalu kuat, melainkan karena akar yang sudah keropos dari dalam. Runtuhnya kerajaan Majapahit ini sejarah kelalaian moral. Sebagai contoh, Majapahit adalah imperium besar. Namun apa yang terjadi setelah masa kejayaannya? Apa yang terjadi setelah masa keemasannya? Sejarah mencatat salah satu faktor utama keruntuhannya adalah konflik internal, karena di dalam struktur kepemimpinan terjadi gesekan, kemudian terjadi perang saudara dan kelalaian moral para elit politik. Ketika pemimpin tidak cakap, korup, dan tidak disukai rakyat, maka pondasi kerajaan goyah. Ketika para pejabat merasa diri paling hebat dan terjebak dalam perbuatan amoral, maka disitulah kekuasaan, persatuan memudar. Majapahit pun runtuh bukan hanya oleh serangan luar, tetapi karena kebobrokan dari dalam. Kedua, runtuhnya kerajaan Yehuda. Perspektif Alkitab, ketidaksetiaan. Kita boleh baca di dalam 2 Tawarik 36 tentang runtuhnya kerajaan Yehuda. Raja-rajanya seperti Sedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menolak teguran. Mereka keras kepala, tidak mau bertobat meski sudah diperingatkan oleh nabi-nabi Allah. Akibatnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Babel. Lanjut, runtuhnya Yehuda mengajarkan bahwa keamanan sebuah bangsa tidak terletak pada benteng yang kuat atau tentara yang banyak, melainkan pada ketaatan kepada Allah. Ketika firman Allah yang adalah sumber kebenaran ditinggalkan atau dihianati, runtuhlah segalanya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan tunduklah kepada peraturan firman Allah dan undang-undang, anggaran dasar di mana kita berbangsa dan di mana kita berorganisasi. Saudara, kalau kita melihat fakta sejarah runtuhnya Ka'bah di Yerusalem oleh Jenderal Titus dan pasukan tentaranya pada tahun 70 Masehi. Kemudian pada tahun 66 Masehi, penduduk Yahudi di Yudea memberontak melawan penjajah kekaisaran Romawi karena ketegangan etnis, pajak yang tinggi, dan penistaan agama oleh pejabat Romawi. Sebab itu, Kaisar Nero mengirim Jenderal Vespasian dan anaknya
Titus untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Setelah Vespasian diangkat menjadi kaisar pada tahun 69 Masehi, Titus mengambil alih komando untuk mengepung Yerusalem. Titus memimpin 4 legiun Romawi sekitar 80.000 tentara. Ia mengepung Yerusalem mulai sekitar April 70 Masehi bertepatan dengan perayaan Paskah Yahudi, sehingga membuat kota itu sesak dengan peziarah. Pasukan Romawi memblokade akses keluar masuk, menyebabkan kelaparan hebat di dalam kota. Setelah pertempuran berbulan-bulan, tentara Romawi berhasil menembus tembok pertahanan kota satu persatu, sehingga tepat pada bulan Agustus tanggal 9 atau 10 dalam kalender Yahudi, pasukan Romawi berhasil menembus bait suci Romawi, merampas benda-benda suci, kemudian dibawa ke Roma. Kota Yerusalem diratakan dan hanya sebagian kecil yang tembok penopang, yang sekarang dikenal sebagai tembok barat atau Western Wall. Kehancuran ini menandai berakhir sistem keimaman Yahudi dan awal dari diaspora, penyebaran orang Yahudi secara luas. Dan Jenderal Titus merayakan kemenangan besar ini di Roma. Kalau dalam tradisi Kristen, peristiwa ini dipandang sebagai penggenapan nubuatan Yesus mengenai kehancuran bait suci kedua di Yerusalem. Istilah Ka'bah umumnya merujuk pada bangunan suci di Mekah dalam konteks sejarah Yerusalem pada abad ke-1 Masehi. Sebuah bangunan yang megah menjadi pusat peribadatan Yahudi. Yang dihancurkan adalah bait suci kedua. Saudara, kerajaan duniawi, kekayaan, posisi, dan kekuasaan bersifat sementara. Kesombongan mendahului kehancuran. Nebukadnezar adalah contoh raja yang sombong dan akhirnya direndahkan oleh Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan sekedar membangun kerajaan duniawi kita sendiri. Membangun kerajaan yang tak terkoyahkan. Pelajaran ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi sebuah peringatan runtuhnya kerajaan Majapahit, mengajarkan pentingnya moralitas dan persatuan. Runtuhnya Yehuda mengajarkan ketaatan kepada Tuhan. Jadilah warga dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan rasa takut. Lalu di ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bangunlah kehidupan, keluarga, dan pekerjaan kita di atas dasar yang kokoh, yaitu kebenaran dan kerendahan hati. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya, bukan menurut cara yang berkenan kepada pemimpin, kepada gembala, kepada MD, kepada MP. Karena prinsip beribadah seperti itu hanyalah mencari perkenanan manusia, bukan mencari perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan rasa hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Amin.